Perkenalkan, nama saya Siti Humairah, mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf. Di sini saya akan membahas tentang pro dan kontranya akan kehadiran PMI pada saat ini, atau yang lebih dikenal dengan Partai Mahasiswa Indonesia. Partai ini berdiri pada bulan September 2021 dan disahkan pada tanggal 17 Februari 2022. Saat ini sudah terbentuk dan sah di Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Untuk diketahui, Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia adalah Eko. Dia adalah Ketua BEM Nusantara. BEM Nusantara terbagi menjadi dua, yaitu ada kubu dari Eko sendiri dan juga ada kubu dari Dimas Prayoga. BEM Nusantara kubu Eko bersama BEM-BEM lain pernah bertemu Wiranto pada 8 April lalu, sebelum demo pada 11 April. Saat itu, BEM Nusantara kubu Eko memutuskan tidak ikut turun ke jalan pada demonstrasi 11 April, mungkin untuk menjaga nama baik. Gerindra hormati kehadiran Partai Mahasiswa. Partai Gerindra mengatakan siapapun berhak mendirikan partai politik sesuai dengan undang-undang. Bangun partai baru itu beratnya luar biasa. Jika tidak lolos pun, kata Daniel, ada pengalaman berharga karena bisa melewati proses tahapan pemilu. Salah satu yang mendukung partai ini adalah Presiden BEM Demisioner Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, Ahmad Yusuf Al-Hakim. Ia menyebut Partai Mahasiswa Indonesia sangat positif. Kalau dari saya sangat positif. Dengan kehadiran partai mahasiswa diharapkan kaum milenial teruntuk kawan-kawan mahasiswa juga mampu merumuskan kebijakan serta mengendalikan pemerintahan untuk lebih mementingkan kesejahteraan rakyat, kata Yusuf saat dihubungi Detik Jatim. Yusuf juga tidak melarang jika nantinya ada anggota BEM UNESA masuk PMI, tetapi untuk beliau sendiri masih belum terpikirkan untuk masuk PMI. Untuk saat ini, anggota BEM UNESA belum ada yang masuk ke Partai Mahasiswa Indonesia. Jikalau ada yang berminat, sangat boleh untuk turut serta. Saya kembalikan lagi ke kawan-kawan yang bersangkutan. Kalau untuk saya sendiri, saat ini masih belum ada rencana ke sana, ujarnya pada saat itu. Dukungan juga datang dari Demisioner Presiden Mahasiswa UINSA Surabaya tahun 2020, Muhammad Modahofar. Modahofar berharap apa yang dilakukan Eko ke depannya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dia juga mendoakan Eko senantiasa sehat agar bisa terus berjuang demi masyarakat. Yang saya lihat dari adanya PMI Partai Mahasiswa Indonesia saat ini lebih banyak kontranya, karena ada yang bilang dari mana kira-kira biayanya. Terbilang cukup besar, modal pendirian Partai Mahasiswa Indonesia dipertanyakan. Oke. Parpol mahasiswa sudah terdaftar di Kemenkumham. Partai Mahasiswa Indonesia terdaftar di Kemenkumham tapi disebut sebagai partai siluman. Ada lagi, ini partai siluman tak jelas dari mana. BEM Nusantara kecam Partai Mahasiswa Indonesia hingga sebut partai siluman dan tak jelas asal-usulnya. Ada juga Ketua Partai Mahasiswa Indonesia yang tuai polemik, ramai disebut Partai Siluman. Kementerian Hukum dan HAM telah mengesahkan Partai Mahasiswa Indonesia, namun adanya Partai Mahasiswa ini dikecam oleh BEM Nusantara karena mengatasnamakan mahasiswa. Lantas siapa sosok Eko sebagai pemimpin Partai Mahasiswa Indonesia? Lalu ada Dimas Sadiman. Mahasiswa harus bebas dari kepentingan politik praktis, sehingga benar-benar berjuang demi bangsa dan negara. Siapa di balik pemecah belah ini? Ada Gilang Saputra, sebagai mahasiswa saya sayangkan perilaku pihak-pihak yang hanya ingin mau naik ke kursi Dewan Perwakilan yang mengatasnamakan mahasiswa. Mahasiswa masih berstatus pelajar, mau mendaftar jadi anggota dewan, tapi dia saja sebagai pelajar belum menyelesaikan kuliahnya. Miris sekali para penunggang kepentingan. Ya. Selanjutnya, terciptanya Partai Mahasiswa Indonesia sangat ajaib. Ada yang menunggangi? Ya, mungkin ada dalang dari dibalik semua ini yang mengatasnamakan mahasiswa.
Selanjutnya, gelar Rekarnas Partai Mahasiswa Indonesia tak siap ikut pemilu 2024. Ya mungkin masih terbilang cukup baru ya. PMI atau yang lebih dikenal dengan Partai Mahasiswa Indonesia ini muncul dalam daftar partai yang berbadan hukum di Kemenkumham. Sejumlah partai politik pun menanggapi kehadiran partai tersebut dengan sikap yang berbeda-beda. Ini menuai reaksi pro kontra dari sejumlah aktivis mahasiswa di Jawa Timur. Misalnya Presiden BEM Universitas Airlangga Unair, Surabaya Yoga Haryo Prayoga yang menganggap Partai Mahasiswa Indonesia tidak tepat. Yoga menyebut ada sejumlah alasan mengapa pembentuk partai ini tidak tepat. Kalau BEM Unair secara kelembagaan yang di bawah naungan institusi pendidikan, apakah secara etis dan konstitusi diperbolehkan masuk di dalam partai? Mengingat institusi pendidikan harus independen dan netral dalam politik praktis. Tentu menurut saya tidak tepat, kata Yoga saat dihubungi Detik Jatim Jumat 22 April 2022. Yoga pun menjelaskan alasannya menyebut Partai Mahasiswa Indonesia tidak tepat. Menurutnya idealnya peran mahasiswa itu bukan berpolitik praktis yang masuk di 3 lembaga kekuasaan, tetapi tetap di dalam masyarakat sipil dalam pilar demokrasi, ujarnya. Karena mungkin maksudnya mahasiswa harus menjadi mitra kritis bagi pemerintah untuk berjaga-jaga seperti kondisi saat ini. Ketika oposisi di parlemen minim, sehingga mahasiswa bisa menjadi oposisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang tepat di masyarakat. Atau yang lebih sering kita dengar, mahasiswa itu sebagai penyuara rakyat. Apabila mahasiswa ikut dalam dunia politik, lalu siapa lagi yang akan menyuarakan suara rakyat kepada pemerintah? Sehingga terjerembab dalam kontrak politik yang akan mengotori kemurnian gerakan bersama rakyat. Menurut Zulfikar, keberadaan mahasiswa sebagai fungsi kontrol terhadap nilai-nilai kebenaran, keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat harus tetap ditegakkan. Mahasiswa itu kontrol sosial. Agen perubahan, boleh dikatakan fungsi mahasiswa adalah fungsi kontrol terhadap nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan yang menjamin masyarakat sempurna. Jadi jangan sampai kata dan nama mahasiswa justru dikanalisasi atau dikapitalisasi sebagai partai politik. Zulfikar melanjutkan. Mahasiswa Universitas Gadjayana tersebut menilai adanya hak untuk mendirikan dan membentuk partai yang dijamin undang-undang. Tidak kemudian mencantut nama mahasiswa sebagai nama partai. Dirinya pun sulit untuk mengamini penggunaan nama mahasiswa sebagai nama partai politik. Memang ada hak dijamin oleh undang-undang untuk membentuk dan mendirikan partai, tapi tidak dengan pencantutan nama mahasiswa di dalam nama partai. Perjuangan mahasiswa adalah perjuangan ekstra parlementer, gerakan moral dan pendidikan politik jalanan. Jadi agak sulit untuk mengamini kata mahasiswa dipilih sebagai partai politik. Berikut ada beberapa video yang telah saya rangkum dari berbagai media mengenai Partai Mahasiswa Indonesia.
terlibat dalam Partai Mahasiswa Indonesia. Justru kami sangat mengecam keras oknum yang membentuk partai ini karena kami anggap ini adalah partai siluman yang tiba-tiba lahir dan mengatasnamakan mahasiswa. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh mahasiswa Indonesia untuk sama-sama bersuara atau mengecam partai yang mengatasnamakan mahasiswa Indonesia ini. Karena ini adalah pengklaiman sepihak dan kita tidak sepakat dengan adanya partai ini. Sejatinya dalam Dharma perguruan tinggi tidak ada. Cukup sekian dari saya, mungkin hanya itu saja pembahasan tentang PMI, pro dan kontranya kehadiran atau kemunculan Partai Mahasiswa Indonesia saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.